Setelah dari Inggris, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Swiss untuk menghadiri World Economic Forum di Davos. Presiden akan menyampaikan pidato kunci dalam pertemuan tahunan itu. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kunci terkait dengan visi misi ekonomi Indonesia di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global dalam World Economic Forum. Presiden juga akan mengikuti dialog strategis dengan para CEO dari perusahaan terkemuka dunia. Pidato khusus atau special address Presiden Prabowo dijadwalkan berlangsung pada Kamis 22 Januari pada pukul 14 waktu setempat. World Economic Forum telah resmi dibuka pada 19 Januari 2026 di Davos, Swiss. Selain hadir di forum utama, Indonesia juga kembali membuka Indonesia Pavilion sebagai pusat promosi investasi, dialog kebijakan, dan kolaborasi strategis dengan komunitas global. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Marcelina Tumundo dari Davos, Swiss. Marcel, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato kunci dalam World Economic Forum. Apa fokus yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden? Ya, Eva, terkait dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang akan berlangsung pada tanggal 22 Januari mendatang sekitar pukul 14 waktu Davos atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ini tentu masih kita nantikan apa yang akan menjadi fokus utama dari Presiden Prabowo Subianto. Terutama kalau kita melihat bagaimana kondisi geopolitik saat ini yang tentu akan berpengaruh pada kondisi geoekonomi dan juga turut mewarnai berbagai perbincangan dalam World Economic Forum tahun 2026. Tapi salah satu yang sepertinya akan dibahas atau disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya atau setidaknya dalam berbagai kesempatan di World Economic Forum ini adalah terkait dengan kesempatan untuk berinvestasi di Indonesia yang tentu terbuka dengan sangat luas. Sebagaimana Indonesia Pavilion yang juga hadir dalam World Economic Forum ini membawa tema Indonesia Endless Horizons atau bagaimana kesempatan untuk menanamkan modal di Indonesia ini begitu bervariasi, begitu banyak sektor-sektor dan juga komoditas yang strategis dan juga tiada batas atau endless. Inilah yang juga turut akan dibahas, terutama juga akan memperkenalkan Sovereign Wealth Fund Indonesia yaitu Danantara Indonesia. Karena ini merupakan kesempatan pertama Danantara Indonesia diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam World Economic Forum. Dan kalau kita berbicara terkait dengan Indonesia Pavilion, untuk hari ini Eva sudah dimulai ada berbagai diskusi panel sekitar pukul 10 pagi waktu Davos. Ini sudah dimulai salah satu diskusi yang sangat strategis membahas tema terkait dengan bonus demografi tahun 2030 di Indonesia dan juga bagaimana mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang siap untuk memenuhi kebutuhan industri global, bukan hanya besar secara market tetapi juga bisa menjadi pelaku utama dalam melakukan bisnis dan juga membuka peluang ekonomi. Dan dalam diskusi ini diisi oleh berbagai pembicara, salah satunya sebagai keynote speaker yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Lalu ada 3 pembicara yakni Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Rudi Salahuddin. Kemudian ada founder dan CEO AI Academy Asia Bolor Ender Batsengel dan juga Johan Mandrik selaku President of the Center for Global Health and Development. Dalam sesi diskusi panel di Indonesia Pavilion, sesi diskusi pertama kali ini tentu akan menjawab banyak sekali tantangan terkait dengan tenaga kerja dunia yang juga tentu akan dibutuhkan skillnya oleh tenaga kerja Indonesia, yaitu bagaimana tantangan dari AI dan juga infrastruktur digital. Selain itu juga bagaimana diperlukan adanya keterampilan, pola pikir dan juga model pendidikan yang tentunya dibutuhkan untuk bisa mempersiapkan SDM Indonesia menuju tahun 2030 mendatang. Selain itu, karena ini merupakan World Economic Forum yang akan dihadiri oleh lebih dari 3.000 partisipan dari 130 negara, tentu menjadi momentum yang sangat tepat untuk mengumpulkan elemen dari pemerintahan, dari perusahaan-perusahaan terkemuka, bahkan dari organisasi internasional. Bahkan tadi kami juga melihat ada dari konten kreator yang tertarik untuk datang ke Indonesia Pavilion. Ini untuk bersama-sama mendiskusikan untuk melihat peluang kerjasama ataupun kemitraan ke depannya, terutama untuk bisa mendorong transformasi tenaga kerja Indonesia. Dan seperti kita ketahui juga Eva dan pemirsa bahwa di tahun 2030 mendatang Indonesia diprediksi
diprediksi akan ada sekitar 64 hingga 68,3% penduduknya yang berusia produktif, yaitu dari usia 15 hingga 64 tahun, sehingga tema terkait dengan tenaga kerja, berkaitan juga dengan disrupsi digital atau AI ini menjadi salah satu topik yang terus dibahas baik di dalam kongres ataupun konferensi World Economic Forum maupun di Indonesia Pavilion. Dan tidak hanya itu, Eva dan pemirsa, bahwa hari ini akan ada dua diskusi yang tidak kalah menarik di Indonesia Pavilion, yaitu terkait dengan Danantara, bagaimana visi dan misi Danantara dapat memperkuat masa depan Indonesia. Dan selain itu, sesi terakhir di hari ini adalah berbicara mengenai Capital for Sustainability untuk membuka potensi pembiayaan dan juga pertumbuhan berkelanjutan di pasar yang semakin berkembang. Kembali ke Anda, Eva. Marcelina Tumundo, terima kasih untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.